saya Giovanni Brandon Lumbanteruan. Saya di sini ingin mempresentasikan teori keunggulan komparatif dari David Ricardo. Teori tersebut lahir dari adanya kelemahan yang ditemukan pada teori keunggulan absolutnya Adam Smith. Ricardo mengkritisi teori keunggulan absolut di mana perdagangan internasional hanya mungkin dilakukan oleh negara-negara yang mampu melakukan proses produksi untuk mencapai keuntungan absolut saja. Teori dari Adam Smith tersebut seolah hanya berlaku bagi negara-negara yang mampu melakukan spesialisasi produksi barang. Lantas bagaimana dengan negara-negara yang mengalami kerugian absolut dalam arti tidak mampu melakukan spesialisasi produksi barang? Apakah negara-negara tersebut tidak bisa atau tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk melakukan perdagangan internasional? Atas dasar kelemahan-kelemahan itulah David Ricardo mengemukakan gagasan baru dalam lingkup perdagangan internasional berupa teori keunggulan komparatif. Menurut Ricardo, negara yang tidak memiliki keunggulan absolut bisa ikut terlibat dalam perdagangan internasional yang menguntungkan apabila mampu melakukan spesialisasi produksi barang yang memiliki biaya relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Sebab negara yang berhasil memproduksi barang dengan harga relatif lebih murah memiliki keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif ini bisa diterapkan dengan menggunakan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan internasional hanya dilakukan di antara dua negara. Yang kedua, objek barang atau komoditi yang diperdagangkan hanya ada dua jenis saja. Yang ketiga, setiap negara hanya memiliki dua unit faktor produksi saja. Yang keempat, skala produksi bersifat content relative to scale, yang artinya harga relatif barang-barang komoditas tersebut sama pada berbagai kondisi produksi. Yang kelima, berlaku teori nilai tenaga kerja yang menyatakan harga barang sama dengan atau dapat dihitung dari jumlah jam kerja tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi barang tersebut. Dari berbagai asumsi tersebut, keunggulan komparatif terjadi apabila suatu negara mampu melakukan proses produksi barang dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan biaya tenaga kerja di negara lain. Meskipun banyak ditentang, teori keunggulan komparatif Ricardo telah menjadi dasar kegiatan ekonomi perdagangan antar negara di era modern. Pemikiran David Ricardo berpengaruh besar terhadap perkembangan ilmu ekonomi di kemudian hari. Ekonom Amerika Serikat menempatkan Ricardo sebagai pemikir kedua yang paling berpengaruh dalam ilmu ekonomi sebelum abad ke-20 setelah Adam Smith. Secara teoritis, Ricardo dianggap sebagai bapak ekonomi klasik. Pemikirannya juga telah melahirkan berbagai aliran ekonomi seperti sosialisme Ricardian, mazhab George, neo-Ricardian, dan memicu berkembangnya teori-teori lain seperti teori pertumbuhan evolusi, konsep pertukaran yang tidak sama, teori perdagangan bebas neo-Ricardian, dan sejumlah teori lainnya yang dikembangkan dari pemikirannya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.